Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rizka dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara kelas 1C. Adapun materi yang akan saya paparkan, yang pertama administrasi. Administrasi memiliki pengertian. Yang pertama, pengertian administrasi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan penyimpanan dokumen. Kemudian ada pengertian administrasi dalam arti luas, yang berarti proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian ada pula pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Leffingwell dan Edwin Robinson. Menurut mereka, administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien. Kapan dan di mana pekerjaan harus dilakukan. Kemudian menurut George Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pula menurut Sondang Pesiagian yang mengatakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah serta ditentukan sebelumnya. Kemudian ada pula sarana-sarana administrasi. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi menjadi wadah sebagai sarana administrator untuk mengatur tata hubungan ikatan antar unsur administrasi. Fungsinya untuk menjaga jangan sampai usahanya bubar berantakan. Yang kemudian ada tata usaha. Kedua, tata usaha menjadi sarana administrator untuk menjaga jangan sampai kehilangan arah, kehilangan jejak, serta kehilangan komunikasi dengan orang-orang dan rekan relasi. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen menjadi sarana administrator untuk menggerakkan dan mengendalikan unsur-unsur administrasi, terutama manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada pula yang kedua yaitu macam-macam pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan process approach. Pendekatan process approach adalah metode berpikir yang digunakan untuk memahami dan merencanakan urutan dan interaksi proses dalam suatu sistem, di mana pendekatan ini juga merupakan salah satu prinsip manajemen mutu yang menjadi dasar standar sistem manajemen mutu atau SMM seri ISO 9000. Pendekatan proses memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang konsisten dan terprediksi dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa hal yang termasuk dalam pendekatan proses yaitu yang pertama, pemahaman dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan. Yang kedua, pertimbangan proses dalam hal nilai tambah. Yang ketiga, pencapaian kerja proses yang efektif. Yang keempat, peningkatan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi. Kemudian ada pula yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan situasional. Pendekatan kontingensi mengklaim bahwa setiap perusahaan harus menemukan gaya yang paling cocok untuk mereka dengan mengevaluasi kebutuhan eksternal dan internal organisasi mereka. Salah satu contoh pendekatan kontingensi adalah model kontingensi Fiedler yang memperkenalkan ide bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada seberapa baik gaya manajemennya sesuai dengan situasi. Kemudian ada yang bab ketiga yang itu birokrasi. Pengertian birokrasi adalah sebuah istilah yang mengacu pada organisasi atau tatanan pemerintah kompleks dan sistemnya berlapis-lapis. Selain itu, pemaknaan birokrasi adalah suatu organisasi yang mempunyai rantai komando berbentuk piramida yang dimana semakin sulit bagi seseorang berada di tingkat teratas.
Dengan kata lain, birokrasi adalah sekumpulan orang yang menjalankan tugas di balik meja yang dalam hal ini merajuk pada perkantoran atau bidang pemerintahan. Kemudian pengertian birokrasi ada pula menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Max Weber, sosiolog asal Jerman, menyampaikan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan tujuan awal. Ada pula menurut Fritz Morten Merz yang ilmuwan Jerman Amerika juga menambahkan pemahaman akan birokrasi, yakni tipe organisasi yang diterapkan oleh pemerintah guna menjalankan tugas-tugasnya dan bersifat spesialis. Ada pula menurut Max Weber, sosiolog asal Jerman, menyampaikan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan tujuan awal. Kemudian ada pula jenis-jenis birokrasi. Yang pertama itu ada the cabinet departments. Birokrasi jenis ini terorganisir ke dalam beberapa departemen yang telah dibagi berdasarkan spesifikasi tugasnya. Contoh birokrasi departemen misalnya Departemen Kesehatan, Pertahanan, Pendidikan, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian tugas dari birokrasi ini melaksanakan atau mengeksekusi kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Yang kedua itu federal agencies, merupakan tangan kanan dari lembaga eksekutif yang membantu tugasnya secara spesifik. Walaupun bukan negara federasi seperti Amerika Serikat, namun contoh federal agencies di Indonesia seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada pula Federal Corporation. Birokrasi jenis ini sebenarnya memadukan fungsinya sebagai tangan kanan pemerintah sekaligus lembaga profit. Adapun contoh perusahaan milik negara misalnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian ada Kereta Api Indonesia atau KAI, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Yang keempat yaitu independent regulatory agencies. Jenis birokrasi terakhir adalah agen-agen regulasi independen. Sesuai namanya, birokrasi ini tidak terikat dalam struktur pemerintah. Walau demikian, lembaga independen termasuk alat kelengkapan negara. Kemudian ada pula tujuan birokrasi, di mana tujuan ini menjalankan program tertentu untuk mencapai visi dan misi pemerintahan, memberikan pelayanan prima kepada seluruh aspek masyarakat, dan melakukan pembangunan secara merata. Kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maupun perlindungan hak. Kemudian ada pula mendukung dan meningkatkan efektivitas pencapaian pemerintah. Yang terakhir yaitu mengaplikasikan seluruh manajemen pemerintahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.